Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ya Allah, rasanya pengen tak peluk-peluk pokoknya. Ada apa denganmu? Ini masih live apa enggak? Iya no, lek live Ya kok Allah, suaramu tidak didengarkan. Sebenarnya ini bukan masalah saya sih, Miss, tapi kok aku ikut geram gitu loh. Kok melo emosi gitu loh, padahal nggak ada sangkut pautnya gitu. Merasa kayak nggak rela lah aku ngelihat seperti itu gitu loh. Kenapa? Ada apa ini? Kayak gitunya. Apa maksudnya itu baiknya gini aja ya, maksudnya itu yang komenannya itu tak lihat kan Miss Yuni aja apa gimana, takutnya nanti saya salah gagal paham gitu loh Miss. Ya maksudnya bukannya saya mau nyari apa sih, maksudnya itu bikin berita hoax atau apa sih kayak gitunya. Kok maksudnya netizen ya saya nggak tahu lah maksudnya apa sama Miss Yuni, saya nggak tahu ya, tapi dilihat dari cara ngomongnya itu pedes banget gitu loh, sampai ya memang saya ini bukan siapa-siapanya ya, tapi kok ikut geram gitu loh Miss. Oke, kenapa? Ada apa? Enggak, kan yang Miss Yuni bikin bikin konten yang tentang Facebook sekarang kayak diawasin sama polisi Hong Kong itu kan. Yang bikin kan ada yang share di Facebook ya kan. Ada yang share di Facebook kayak gitu. Terus kok yang komenan di situ kok sepertinya yang komenan itu komplotannya yang share kontennya Miss Yuni itu ya, soalnya rata-rata itu komenannya itu pedes-pedes semua gitu loh Miss Yuni. Oke, terus? Iya, jadi saya tuh ngerasa jengkel gitu loh, kok seperti ini sih omongannya kan kayak gitu loh. Padahal kan tujuannya tuh baik ya, maksudnya itu ngasih mungkin yang kayak yang senior udah pada tahu, tapi kan bikin konten kan buat yang belum tahu, siapa tahu kan maksudnya itu butuh info dari Miss Yuni seperti itu kan, bukannya mau cari sensasi atau gimana gitu loh. Tapi kok rata-rata komenannya itu kok seolah-olah itu kayak ngomong Miss Yuni itu kayak sok-sokan, kayak mau cari sensasi. Intinya itu kayak netizen tuh peris-peris banget gitu loh Miss Yuni. Kan ya nggak apa-apa tuh gitunya. Kan Miss Yuni sudah berani keluar dari persembunyian nih. Miss Yuni berani membuka diri di media sosial, dan Miss Yuni berani membuka komentar di luar sana, kan wajar tuh dihajar orang. Waduh, tapi kok sampai segitunya ya? Iya, enggak apa-apa. Saya ngerasa apa sih? Saya ngerasa nggak rela gitu loh. Padahal saya ini kan bukan siapa-siapanya Miss Yuni kan, kayak gitu. Kok saya bukannya saya baper, bukan ya Miss ya? Karena kan seperti nggak wajar lah di komenan seperti itu gitu. Ya walaupun saya pun sebenarnya udah tahu tentang peraturan itu, tapi kan kita kan cukup nyimak dan seolah-olah kita ya terima kasih lah kan, seperti itu masih diingatkan kan kayak gitunya toh. Maksudnya nggak perlu menghujat seperti itunya gitu loh Miss Yuni, serem loh pokoknya komenannya seperti itu. Bener. Sekali lagi saya kasih tahu ya sayang ya. Seperti yang saya katakan dulu, Miss Yuni sudah mau membuka diri di media sosial. Segala resikonya itu ada dua sayang. Yaitu saya selalu mengingatkan kalian bahwa media sosial itu adalah pedang bermata dua. Satu, jika salah menancap pada dirimu sendiri, maka kamu akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi jika itu dengan hinaan itu kamu bisa melambung lebih tinggi. Itu semua karena Tuhan. Mau komentar sayang? Paham nggak maksudku? Iya. Jadi sekali lagi itu adalah bagaimana kamu meresponnya sayang. Bagaimana meresponnya? Sebenarnya kalau kamu meresponnya jelek ya jelek, tapi kalau kamu meresponnya bagus ya bagus. Benar nggak sih? Iya benar Miss. Jadi kalau mereka meresponnya jelek dan menyebarkan kejelekan itu, ya apa bedanya saya dengan dia? Berarti kan sama-sama jelek.
Tapi kalau punya saya jelek nih diingatkan, Miss Yuni seharusnya nggak seperti ini, Miss Yuni harusnya seperti itu. Miss Yuni tuh nggak bukan seperti itu loh, nggak seperti ini loh. Ngomong sama Miss Yuni, nah Miss Yuni kan bisa memperbaiki. Tapi kalau dihina kan nggak tahu saya. Ya harusnya kan seperti itu toh Miss. Tapi kok kayak segerombolan itu kayak apa ya, kayak haters banget gitu loh. Sampai saya itu tadi mau ikutan komen, tapi udah nggak bisa di situ komen tuh nggak bisa, kayak di apa ya, kayak udah di apa sih namanya, dinonaktifkan komennya gitu loh Miss Yuni. Padahal aku tuh juga nggak kenal yang up itu, nggak kenal, cuman seringkali sih lihat dia itu memang kayaknya sih udah senior banget gitu kan. Dia punya channel juga. Tapi kalau dilihat-lihat dia pernah ngasih kayak info apa gitu tentang yang ada di Hong Kong. Sepertinya dia itu ya kayak orang sok gitu sih, cara penyampaiannya itu kayak gimana ya, menurut aku tuh kayak nggak inilah, maksudnya itu nggak bisa nerima seperti apa ya, curhatan dari Miss Yuni. Bukannya saya membandingkan dia jelek enggak ya, maksudnya itu dari cara ngomongnya itu kadang-kadang kalau ada orang yang minta bantuan dia, entah gimana sih ini caranya, terus kadang kan di grup Hong Kong itu kan ada yang curhat, terus dia kasih pemasukan, itu kayak omongannya tuh kayak apa ya, kayak batu gitu loh, kayak okol gitu loh Miss ini. Iya, seperti yang aku katakan ciri-cirinya rambutnya keriting. Oke, seperti yang saya katakan sayang, itu adalah hak masing-masing. Jadi orang punya prinsip hidup itu tidak sama. Orang caranya juga tidak sama. Ini caranya Miss Yuni menyampaikan informasi. Miss Yuni apakah pinter? Orang Miss Yuni itu nggak pinter. Ya caranya orang masing-masing menyampaikan, dan Miss Yuni nggak ngeritik orang lain menyampaikan kok. Nggak apa-apa, versi dia ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang dengan cara menjatuhkan Miss Yuni itu bisa membuat dia melambung lebih tinggi, ya saya syukur alhamdulillah loh. Dengan menjatuhkan saya dia dapat rezeki banyak, ya syukur alhamdulillah loh. Benar nggak sih? Seharusnya saya bangga dengan orang menghina saya, orang itu bisa kaya. Oi, kan sangar itu berarti. Karena saya menjatuhkan Yuni TKW Hong Kong, maka saya sekarang jadi presiden. Kan sangar itu. Iya, maksudnya kok segitunya gitu. Nah, apa sih yang nanti dia dapatkan gitu? Maksudnya kok tajam banget gitu loh. Iya, kepuasan sayang. Seseorang memiliki kepuasan saat bisa menyakiti orang lain. Ada orang yang puas melihat orang lain jatuh, ada orang puas melihat orang lain menangis dan tersiksa. Itu adalah kepuasan pribadi. Tapi Miss Yuni selalu bilang nih, jaga hati, karena sesuatu yang menyakiti itu pastinya tidak baik buat kesehatan diri sendiri. Miss Yuni apakah benar? Enggak. Miss Yuni apakah baik? Enggak. Dulu Miss Yuni itu jahat. Kamu tanya sama anak-anakku zaman dahulu, sebelum Miss Yuni kaki patah itu, tanya anak-anak masa lalu itu. Ya namanya manusia itu kan punya masa lalu yang tersendiri toh Miss Yuni, ya kan. Betul. Tapi sejelek apapun kan kita kan nggak perlu mengungkit kejelekan. Yang penting kan yang untuk sekarang ke depannya itu kan lebih bagus dari sebelumnya kan gitu toh. Itu kan versi kamu sayang. Itu kan versi orang kamu. Kita kan sama-sama, nggak, ibarat kata kita sama-sama pendosa mah. Ngapain kita mah apa namanya kita ngomongin dosa-dosa kita kan, nggak perlu kan seperti itunya. Apa sih yang dibanggakan kan, orang kita pun cuman sementara kan di sini. Nggak usah lah kita sama-sama orang Indo kok. Maksudnya sampai haters gerombolan sebanyak itu gitu. Sampai saya tuh nggak rela gitu loh Miss. Bener loh. Untungnya Miss Yuni itu nggak pernah apa ya, memasukkan hinaan itu menjadi sebuah masalah besar buat saya. Hinaan itu adalah masukan buat saya, Dok. Jadi saya nggak ngerasa tuh. Kalau saya biasa-biasa saja kan mereka tidak melihat saya, karena mungkin menurut mereka saya luar biasa, sudah melebihi target mereka. Mereka akhirnya dengan cara mereka bagaimana menceritakan kejelekan saya. Apakah mereka salah? Yo tidak, no. Mereka benar dengan versi mereka. Iya kan? Iya, menurut dia lah ya. Tapi kan menurut orang lain kan nggak bener lah kayak gitu kan. Kan nggak penting orang lain sayang. Yang dia pentingkan adalah menurut dia sendiri. Bener nggak sih?
Iya, benar. Sampai saya tuh tadi gini loh emangnya Miss Yuni nggak bisa baca ya komenan seperti ini, Enggak. sepedas ini, sampai Enggak. saya tuh gitu loh tadi. Enggak, Miss Yuni nggak bisa. Miss Yuni nggak pernah tahu. Oh alah, ya Allah. Terus dalam hati saya gini, apa jangan-jangan ini maksudnya itu apa ya? Ya Amin udah ngomong ya Miss, apa mungkin dia ini maksudnya nggak cocok sama Miss Yuni atau apa kok kayak gini banget gitu loh. Kan wajar tuh Nduk nggak cocok Nduk. Wong saya suami istri aja nggak cocok bisa cerai kok. Wajar sayang. Tapi kan nggak seharusnya kayak gitulah, dapatnya itu apa gitu loh. Loh tadi kan saya sudah bahas tuh. Kebanggaan bisa menyakiti orang lain, kebanggaan saat tahu sakitnya orang lain, kebanggaan saat bisa melukai orang lain, kan bangga tuh. Iya Pak? Iya, iya. Coba aja misalkan rumahnya Kos BB ya, pasti saya udah jalan, udah nunjukin ini loh Miss. Bukannya saya mau adu-adu enggak loh, cuman ya Allah bener nggak sih segininya gitu loh. Ya itu kan pandangan sayang. Apa ya kayak itu pandangan. Kalau memang benar juga nggak apa-apa. Kalau memang salah ya juga nggak apa-apa. Kan saya sudah bilang nih, siapapun yang menyakiti saya, kalau mereka merasa puas dengan menyakiti saya, kalau siapapun mendapatkan rezeki dengan menyakiti saya rela kok. Enak tau Miss Yuni gue san. Iya pernah? Ya Allah, padahal saya cuma nyimak konten. Belum pernah ketemu face to face. Saya tuh tahu banget kalau Miss Yuni itu orangnya rendah hati, kayak gitu, suka nolong orang. Sampai kadang-kadang saya pun iri gitu loh Miss. Ya Allah, kapan sih saya bisa menjadi seperti kayak Miss Yuni kayak gitu. Sampai saya tuh iri gitu loh. Tapi kan nggak perlu lah rasa iri itu kayak aku harus jadi haters terus gini-gini. Nggak perlu seperti itu kan. Tak kasih tahu saya. Gitunya. Tak kasih tahu sampai Miss Yuni ke tahap ini itu tidak mudah. Miss Yuni sampai ke tahap ini saat Miss Yuni itu pernah sekali, pastinya kalian lihat konten saya, kaki saya patah. Dari situlah saya itu berusaha untuk sadar diri, sadar raih, sadar posisi bahwa apa yang saya punya itu hanya titipan. Searogan saya, sehebat saya, sekuat saya, sekali Tuhan balikan tangannya saya itu hancur berdebu. Jadi dari situlah saya bisa menerima apapun dengan ikhlas, bisa menerima apapun dengan legowo, karena semua titipan. Wong kaki saya aja tiba-tiba dipatahkan sama Tuhan itu sangat mudah kok. Karena itulah saya hari ini ya. Hari ini tuh kenapa saya legowo, dihina orang itu tidak membuat saya jatuh. Dipuja tidak bisa membuat saya duduk di bulan. Karena itu saya lebih memilih untuk ya tetap membantu orang dengan versi saya, menolong orang dengan versi saya, karena saya tidak bisa dibanding-bandingkan dengan yang lain. Karena saya adalah saya, mereka adalah mereka. Benar nggak? Iya benar. Iya benar. Untuk di tahap ini Miss Yuni itu perjuangan saya. Saya pernah dihapusi garangan, saya pernah investasi dihapusi, pernah ini, pernah itu, jadi pernah. Karena itu saya pingin teman-teman saya lebih pintar daripada saya, jangan sampai kayak saya. Paham nggak maksud saya? Jadi saya tidak inginkan orang lain tuh goblok kayak saya. Iya. Benar nggak sih? Iya benar Miss. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya maksudnya kok kirain itu orang apa ya, maksudnya ya kalau mereka itu udah pada tahu tentang peraturan atau apa yang boleh dilakukan atau enggaknya itu ya harusnya maksudnya itu misalkan dia nggak mau komen ya udahlah, maksudnya dilihat aja gitu, nggak usah ngasih haters seperti itunya gitu. Kayak berarti itu kayak apa ya, memperlihatkan iri apa yang Miss Yuni punya, terus apa yang Miss Yuni ada itu sepertinya di situlah kayaknya Miss Yuni. Kok saya padahal bukan family, bukan siapa, saya tuh ngerasa ikut jengkel gitu loh Miss. Nggak tahu ya kenapa ya. Nah, karena apa? Saya udah lihat Miss Yuni itu perjuangan menolong TKW itu nggak cuman nggak bisa ditotal jumlahnya itu berapa, nggak bisa ditotal kayak gitunya. Kok sampai masih ada orang yang ngetersin seperti itu gitu loh. Nah, ya Allah, kan saya sudah bilang tuh sayang, karena mereka mungkin lebih baik dari saya, cuman kurang beruntung. Lah kan bisa dia lebih pintar dari saya tapi kurang beruntung.
Jadi ya itu tadi. Apakah saya itu pinter? Enggak. Apakah saya bagus? Enggak. Cuman saya beruntung. Nah, orang pinter sama orang beruntung itu harusnya jadi satu. Paham nggak maksud saya? Iya. Jadi tidak. Apakah Miss Yuni itu lebih pinter daripada mereka? Enggak. Apakah Miss Yuni itu lebih hebat dari mereka? Enggak. Cuman Miss Yuni itu beruntung gitu. Paham nggak maksudku? Iya, mungkin mereka itu irinya dari itu mungkin ya Miss ya. Dan keberuntungan Kayak itu punya gitu Tuhan ini. sayang. Kita nggak boleh perdebatkan. Nggak boleh diperdebatkan. Bener nggak sih? Sampai saya itu tadi mau masuk komen loh Miss, saking geramnya. Padahal saya tuh nggak kenal mereka itu siapa gitu. Maksudnya ini maksudnya kan saya mau masuk komen itu supaya ngomongnya tuh baik-baik gitu lah Miss. Bukannya maksudnya itu langsung saya mau ikut berdebat itu enggak gitu. Karena kan kita sama-sama dari Indo juga kan kayak gitunya loh. Ayolah kita di sini maksudnya yang akur gitu. Walaupun ibarat kata Miss Yuni suaminya orang Hong Kong, kita masih jadi pembantu. Ayolah kita care bareng kan kayak gitu toh malah bagus gitu loh. Iya. Nggak usah saling ibarat kata kita baiknya cuma di depan doang kan nggak harus seperti itulah kan. Ya, seperti Kayak yang saya gitu. katakan bahwa semuanya jangan pernah berharap keterlaluan dengan orang dan lingkungan. Jangan mengharapkan orang berubah demi kamu. Jangan berharap orang baik pada kamu. Jangan pernah berharap sesuatu itu milikmu semua. Kamu tidak bisa memaksakan orang berubah baik padamu. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk menyembuhkan lukamu. Kamu juga tidak bisa membuat orang lain tuh suka sama kamu. Yang bisa Miss Yuni lakukan adalah belajar menjadi baik agar terbiasa baik dan saat dipanggil Tuhan dalam keadaan baik. Itu aja. Yang baik. Betul. Jadi itu prinsip, itu prinsip. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Jadi banyak kok yang info ke aku, Nduk. Miss Samen tahu ini nggak? Saya nggak tahu. Saya jujur nggak tahu. Iya tadi itu sampai begitu saya lihat komenan kan saya sempat itu tak screen karena saya geram sekali gitu loh. Sampai mau tak lempar itu komenannya semua itu hampir saya lempar ke Miss Yuni tapi kan bentar saya maksudnya ngomong dulu tapi kan lebih baik maksudnya biar jenengan itu lihat sendiri gitu loh Miss. Maksudnya orang ini yang dimaksud tuh apa sih, mungkin apa saya yang gagal paham baca atau gagal paham maksudnya dia itu seperti apa, kan belum tahu apa yang sebenarnya kayak gitu. Makanya kan alangkah baiknya insya Allah kan biar Miss Yuni lihat sendiri kayak gitu loh Miss. Bukannya saya mau cari kayak perdebatan itu enggak gitu loh, biar ibaratnya oh alah ternyata orang ini toh seperti ini kan gitu toh Miss Yuni. Dan saya benar-benar nggak rela banget loh. Sebenarnya gini satu hal Nduk, kalaupun aku tahu siapa yang menyakitiku, kalaupun aku tahu siapa yang melukaiku, apakah saya akan bisa terbang? Enggak juga kan? Apakah saya akan membalasnya? Tidak. Saya tidak ingin melukai hati saya dengan sesuatu yang sebenarnya mungkin bukan buat saya. Bener nggak sih? Jadi saya tetap pakai satu prinsip di mana respon hati. Saat kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, bagaimana kita meresponnya? Kalau kamu marah, sebenarnya kamu itu tidak ada hubungan dengan masalah itu, tapi kamu marah. Periksa hatimu sayang. Kenapa harus marah? Mungkin ini cara setan untuk melukaimu agar kamu mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus. Akhirnya kamu komen terus bertengkar sama orang lain. Akhirnya rusaklah hatimu yang satunya. Padahal kamu inginnya menyayangiku, tapi malah menjadikanku sebuah dosa. Karena kamu membela saya, akhirnya kamu bertengkar dengan orang lain. Jika kamu tidak membela saya, kamu nggak akan mati-matian bertengkar dengan orang lain. Dan itu yang tidak saya inginkan. Saya tidak ingin orang-orang yang menyayangi saya, mencintai saya bertengkar di komen. Ikhlaskan. Kalau kalian sayang sama saya, jangan di-share, jangan di lone balik. Ya sudah, biarkan saja. Biarkan saja. Iya, Miss.
Ya Allah, segitunya ya Miss ya. Nggak apa-apa. Maksud saya kan supaya jenengan itu waspada lah, maksudnya itu sama orang ini, kok orang ini ternyata di belakangku seperti ini, kayak gitu loh Miss. Saya juga nggak mau, maksudnya itu ada orang cuman baiknya itu di depan doang kayak gitu. Saya nggak mau terjadi seperti itu gitu loh Miss. Sebenarnya gini sayang, dia jelek sama saya itu urusan dia. Yang paling penting adalah saya tetap baik sama siapapun. Walaupun dia suatu saat ingin tetap mematuk saya, walaupun suatu saat dia ingin menyakiti saya, tugas saya adalah baik pada diri saya sendiri dan baik pada orang lain. Jadi saya tidak akan berubah sikap saya walaupun saya tahu dia jahat sama saya. Karena saya beda dengan dia sayang. Saya beda dengan mereka. Iya. Kalaupun aku tahu nih, aku harus berhati-hati seperti apa. Oke, kalau lihat orang itu sudah nyata-nyata menghina saya di belakang saya, di depan saya selfie bagus-bagus, tapi di belakang saya menghina saya, apa yang harus saya lakukan? Membencinya? Menghinanya? Melukainya? Kan enggak juga saya. Iya, enggak sih, enggak dengan cara itu Miss. Maksudnya ya, cukup tahulah, berarti orang ini seperti ini di belakang aku. Kan kayak gitu doang Miss, enggak perlu kita maksudnya harus tampar dia atau membenci dia. Enggak juga karena gitu sih. Karena itu munafik sayang, karena itu munafik. Iya. Karena itu munafik kalau sampai kita dilukai dan kita tidak berbicara. Tidak mungkin kalau kita dilukai itu tidak ingin membalas dendam. Karena itu saya lebih memilih membersihkan hati saya dulu. Jadi walaupun saya tahu, saya akan katakan pada diri saya salah menarget orang. Bukan salah dia, salah saya. Karena dia membenci saya, mungkin ada sesuatu yang kurang baik dari saya. Jadi saya tidak akan mengoreksi dia. Saat ada orang menghina saya, itu saya nggak akan menyalahkan mereka. Tapi saya akan ambil cermin, mungkin saya nggak bener dong. Nggak boleh dong, iya, kita berpikiran negatif. Tapi walaupun misalkan kita nggak benar, kita jelek, tapi nggak seharusnya kan kata-kata seperti itu dikeluarkan di publik gitu loh Miss. Sampai segitu pedesnya omongan kayak gitu di publik kayak gitu loh. Iya kan yang pedes, yang ngomong pedes kan dia Ndo, yang ngomong pedes kan dia. Iya, berarti kan dia seperti itu adalah cerminan dirinya. Bener gak sih? Iya. Itu cerminan dirinya sayang. Jadi bukan masalahnya di Miss Yuni dong. Itu cerminan di dirinya. Iya bukan. Cerminan di dirinya. Nah kalau Miss Yuni merespon atau wah Araiki ternyata seperti ini, otomatis bohong kalau saya tidak punya luka. Itu bohong. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Kan lebih baik saya nggak tahu. Bener gak sih? Iya ya Miss. Kalau saya lebih memilih untuk tidak tahu. Jadi saat saya ditunjep itu saya nggak ngerasa. Kalau memang Tuhan sudah waktunya, Tuhan akan panggil saya, udah selesai. Yang penting saya tidak tahu siapa yang menghabisi saya, biar saya tidak dendam dengan orang tersebut. Karena dendam itu tidak ada yang tahu loh sayang. Kita pura-pura oke, nggak apa-apa, tapi di hati luka. Kan saya nggak mau itu. Di hati, iya. Dan saya tidak mau itu. Saya tidak ingin memiliki dendam, walaupun saya memiliki kecurigaan beberapa orang, tapi saya tidak ingin punya dendam. Saya tahu kok ada beberapa orang yang komen di tempat saya baik-baik saja, komen di tempat orang lain ternyata menghina saya. Saya tahu. Ada orang yang baik di depan saya, jelek di belakang saya juga tahu. Tapi apa yang saya dapatkan dari saya tahu? Saya nelongso malan, melas di hatiku dewe. Tak jarno saya tak los dol. Ya itu ya Miss ya. Kadang kita berbuat baik pun menurut kita maksudnya itu udah berusaha pengen berbuat baik untuk teman-teman gitu kan. Tapi yang namanya orang yang nggak suka pasti aja dia pun tetap aja nggak baik kan kayak gitu toh. Karena mereka meminta saya untuk berhenti untuk melakukan kebaikan. Kalau saya sudah melakukan yang terbaik dan saya masih disakiti, berarti mereka itu tidak setuju kebaikan itu saya ungkapkan. Jadi saya berpikirnya malah sindikat loh. Saya berpikirnya adalah gerombolan sindikat yang tidak ingin saya hadir di sini. Ya seperti itu aja. Iya kemungkinan ya Miss ya. Soalnya kok keseluruhan itu sepertinya tuh orangnya panas-panas semua gitu loh Miss. Kayak gitunya sampai saya tuh buka profilnya kok orangnya kok ya kayak gini kayak gitu loh. Tapi kok maksudnya itu dalam kata-katanya tuh pedes banget gitu loh. Ya Allah, dalam hati saya tuh sampai
sampai kayak gininya gitu loh, padahal sama-sama orang Indonya kayak gitu. Ada yang ngomong tentang apa ini udah permanen pun tapi paspornya masih maksudnya tuh belum berubah ya, percuma. Ada yang ngomong kayak gitu juga loh, Miss. Astagfirullahaladzim. Itu saya tahu tuh, saya di capture itu. Saya di capture itu. Saya dapat itu. Tapi saya malah seneng loh, malah saya bangga loh. Dia komen seperti itu, saya malah bangga loh. Menandakan berarti dia itu iri, tandanya itu tak mampu kan, kayak gitu toh. Bukan, saya malah dengan komen katanya walaupun permanen Hongkong tapi nggak ganti paspor, itu nggak wow gitu. Saya malah bangga dengan kata-kata itu. Kenapa? Walaupun saya permanen, saya nggak ganti paspor, berarti saya masih mencintai Indonesia. Walaupun kalian katakan saya bukan devisa negara atau apapun, saya tetap mencintai Indonesia karena saya lahir di Indonesia. Saya tidak bermain politik bukan berarti saya membenci Indonesia. Tapi izinkan saya mencintai Indonesia dengan versi saya mempertahankan paspor saya.